Jadi saya kuliah sambil menulis. Atau mungkin dibalik, pekerjaan utama, kegiatan utama saya itu menulis, kuliah sambilan. Bentara, selamat berjumpa kembali dengan podcast Bentara Budaya. Saya Yunanto dari Bentara Budaya. Kali ini kita akan ngobrol bersama seorang penyair. Salah satu puisi yang mungkin Anda pernah baca atau mungkin pernah dengar nih, sangat populer. Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan. Nah, saat ini saya bersama penyairnya, Mas Joko Pinurbo. Gimana Mas Joko kabarnya? Sehat. Ya. Ini kan ngobrol santai aja ya Mas? Iya, santai saja. Ya. Mungkin bisa cerita dari awal dulu tertarik dengan puisi itu sejak kapan nih? Sejak tahun 77-78 ya. Ketika saya masuk SMA, asrama, di seminari, sebetulnya saya menjadi penyair itu tersesat. Dibilang tersesat. Kok bisa tersesat gimana Mas? Ya karena saya disekolahkan di seminari kan sebetulnya supaya menjadi pastor. Ya. Nah, karena di SMA seminari itu sifatnya masih persemaian, jadi masih bolehlah, masih dimungkinkan untuk mencari panggilan hidup lain yang cocok. Nah, justru di sekolah calon pastor itu saya merasa saya cocoknya jadi penulis saja lah. Bukan jadi pastor. Saya waktu itu punya feeling, tampaknya kalau saya terus jadi pastor malah nggak jadi. Daripada nggak jadinya belakangan, mendingan di awal aja. Betul. Jadi saya mulai menekuni sastra justru ketika di SMA karena dukungan lingkungan yang luar biasa, perpustakaan yang koleksi bacaannya itu sangat mengagumkan. Saya mengenal karya para pengarang Indonesia terkemuka ya sejak di SMA itu awalnya begitu. Ya. Terus langsung waktu itu setelah di seminari kan lanjut ke kampus kayak kuliah atau apa di situ sudah juga berlanjut kegiatan menulisnya atau sebenarnya aktivitas itu berhenti dulu karena ibu kuliah? Tidak sih, saya sejak SMA memang hobi menulis, akhirnya banyak menulis ketika di SMA. Nah, masuk Jogja, kuliah di Jogja, aktivitas menulis saya semakin giat, semakin gencar. Karena kan lingkungan kesenian sastra Jogja yang memang sangat menggairahkan. Jadi saya kuliah sambil menulis. Atau mungkin dibalik, pekerjaan utama, kegiatan utama saya itu menulis, kuliah sambilan. Jadi saya lebih menekuni menulis, autodidak menulis, belajar menulis dibanding kuliah. Saya terus terang aja begitu. Jadi kuliah itu sambilan ya? Bagi saya iya. Wah, menarik itu. Yang penting tanggung jawab saya sebagai mahasiswa saya penuhi, saya bisa mencapai apa yang diharapkan, tetapi kegiatan menulis juga semakin berkembang. Tapi kalau diukur memang intensitas saya lebih banyak di aktivitas menulis. Tapi dulu langsung puisi atau ada tulisan lain Mas? Kan ada banyak pilihan waktu itu kan? Iya, iya. Nah. Sebetulnya sejak awal itu saya memang banyak menulis puisi. Tapi ketika di SMA pun saya juga sebetulnya sudah menulis cerpen. Oh iya. Bahkan pertama kali saya juara lomba menulis itu menulis cerpen. Oh iya? Iya, bukan puisi. Di mana itu? Di seminari. Oh, antar ini ya, antar siswa gitu ya? Iya, di seminari itu kan tiap tahun ada yang namanya malam kreativitas. Ya. Dalam bidang sastra, musik, dan sebagainya. Ya. Nah, untuk bidang sastra ini ada menulis puisi,
cerpen dan esai. Saya malah juara cerpen. Wah, bukan juara puisi ya. Ya, awalnya saya juga menulis cerpen gitu. Tapi terus itu ya, artinya terus berlanjut ketika sudah nggak di seminari ketika kuliah itu terus itu berarti menulisnya. Saya terus banyak menulis cerpen juga, beberapa dimuat di Horizon. Belakangan bahkan beberapa cerpen saya dimuat di Kompas setelah saya banyak menulis puisi. Ya. Tapi menulis puisi ya saya semakin keranjingan lah. Apalagi waktu itu media cetak itu banyak menyediakan rubrik puisi. Ya. Nah, saya mengirim puisi ke berbagai media. Ya. Tapi belum dibukukan. Ya. Ini menarik loh, karena kita awalnya menduga Mas Joko itu dari awal puisi dulu, puisi, baru kemudian akhir-akhir ini kan kita tahu novel atau prosa, tapi ternyata awalnya malah cerpen dulu ya? Iya, cerpen dan puisi berbarengan. Ya. Barengan, cerpen, puisi, esai berbarengan. Tapi mulai mahasiswa, saya lebih banyak puisi, cerpen, kadang sesekali aja. Ya. Itu sering Mas dimuat di koran gitu kan? Kalau puisi sering, banyak. Zaman dulu mulai sering? Banyak puisi saya dimuat di berbagai rubrik puisi di berbagai media, banyak. Ya. Termasuk yang paling banyak mungkin Kompas ya. Oh ya. Sejak Kompas membuka rubrik puisi itu banyak puisi saya terdokumentasi di sana. Ya. Sehingga kalau ingin tahu perkembangan puisi saya sebetulnya cukup membuka dokumentasi Kompas itu tergambarkan tahap perkembangannya. Oh, tinggal ini minta ke pusat informasi Kompas, kan Joko Pinurbo itu nanti biasanya ada itu keluar bulan tahun berapa, puisinya seperti apa. Dan puisi itu mungkin yang lebih asli dalam pengertian belum saya edit. Ya. Karena ketika saya bukukan kan biasanya saya melakukan editing. Ya, betul. Nah, kalau yang dimuat Kompas itu yang versi pertama. Ya. Kalau dulu waktu di seminari ini menarik, soalnya seminari itu tidak hanya menghasilkan pastor atau uskup, tapi seorang penyair. Dulu inspirasinya dari mana? Biasanya membuat puisi itu kebanyakan tema-temanya apa aja, Mas? Tema saya itu macam-macam. Ya. Tapi pada awalnya saya memang banyak mengolah tema pencarian jati diri. Ya. Mungkin karena itu sesuai dengan situasi di asrama, di mana ada banyak aktivitas meditasi, kontemplasi, merenung. Sebetulnya jalanku ini seperti apa, kira-kira begitu. Jadi tema-tema pencarian jati diri banyak yang pertama-tama saya olah. Nah, saya mendapatkan inspirasinya tentu pertama orang tidak mau akan bicara mengenai KRL. Ya. Tetapi sebenarnya yang lebih banyak menginspirasi saya mengenai cara berpuisi itu almarhum Pak Sapardi Djoko Damono. Saya terus terang memang berhutang budi kepada beliau karena baru ketika saya membaca puisi Pak Sapardi, saya merasa ternyata puisi bisa ditulis dengan cara lain, yang lebih rileks, yang naratif seperti itu. Kalau KRL itu, waduh rasanya kok hidup jadi kenceng, berat sekali itu, terlalu muram bagi saya. Nah, saya mendapatkan pencerahan dari karya-karya Pak Sapardi. Saya pikir ya ini kayaknya saya juga pengen lah jadi penyair seperti itu. Puisi-puisi yang sederhana kok begitu menggugah. Nah, itu awalnya itu. Oh. Berarti sejak lama ya artinya tertarik dengan puisinya Sapardi? Iya, sudah sejak SMA. Oh, itu. Saya sudah baca puisi-puisi beliau sejak SMA. Kalau penyair yang mempengaruhi dari awal siapa, Mas? Ya selain Sapardi sama KRL itu. Ada KRL, Sitor Situmorang saya sangat suka. Ya. Kemudian Subagio Sastrowardoyo, Rendra. Kalau yang perempuan itu Tuti Herati. Oh, Ibu Tuti Herati yang sangat menginspirasi saya. Ya. Ya kira-kira itulah. Kalau para penulis puisi, kalau penulis prosa itu yang paling menginspirasi saya Budi Dharma. Di Dharma Surabaya. Ya, Ahmad Tohari, Aan Hafiz. Aan Hafiz ya. Saya suka Aan Hafiz, bahkan saya banyak mencuri atau mendayagunakan gaya sinismenya Aan Hafiz kan. Itu ya. Robohnya Surokami. Robohnya Surokami. Iya. Oke, lanjut ketika setelah selesai SMA, setelah selesai seminari, kan Mas Joko kuliah di Sanata Dharma. Betul. Jurusannya apa waktu itu? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, pas ya berarti. Calon guru itu. Calon guru. Dulu waktu di kuliah itu aktivitas sastranya seperti apa, Mas? Nah, waktu itu memang di kampus-kampus itu aktivitas sastra itu sangat meriah.
Ya. Saya tidak tahu situasi kampus sekarang ya. Ya. Tapi pada waktu itu memang kegiatan seni itu sangat hidup. Ya. Di kampus-kampus ada penerbitan. Ya. Saya juga ikut mengelola penerbitan mahasiswa misalnya itu. Dan juga ada kompetisi tiap tahun, terutama pada bulan April hari Kairil. Ada macam-macam lomba. Nah mungkin itu juga ikut menciptakan kondisi yang menggugah saya untuk giat bersastra. Waktu itu memang sangat menggairahkan. Justru pada zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru, ya, betul ya. Zaman Orde Baru. Sanata Dharma masih IKIP waktu itu? Masih IKIP. Jadi saya ini sebetulnya kan di IKIP calon guru. Ya. Saya kuliah untuk menjadi calon guru. Tapi lagi-lagi juga seperti di seminari. Ya. Tampaknya saya ini juga tidak begitu apa ya. Ya tidak begitu sreg untuk menjadi guru. Karena mungkin saya bukan tipe orang yang tahan menjalani rutinitas sehari-hari. Saya sempat mengajar, tapi pada akhirnya saya merasa bahwa saya tidak akan bisa berkembang secara penuh dalam bidang penulisan sastra kalau saya bertahan mengajar. Meskipun banyak juga orang mengajar dan sukses menjadi pengarang, seperti Pak Sapardi, Pak Budi Dharma. Nah saya tidak bisa. Berarti sangat punya pengaruh ya itu ya, waktu itu ya lingkungan kampus itu. Lingkungan kampus itu pengaruhnya terutama dalam hal yaitu menciptakan lingkungan pergaulan antar seniman, antar pengarang waktu itu. Begitu kampus saya. Kalau komunitas ya di luar kampus Mas, apa punya pengaruh nggak? Karena waktu itu kan Jogja setelah Umbu pergi ke Bali, PSK kan udah nggak ada tuh. Ya. Tapi itu waktu itu mungkin Mas Linus masih berkarya, Mas Emba masih berkarya. Nah itu pengaruhnya ada nggak itu? Ketika saya masuk Jogja, Umbu sudah pergi, PSK sudah bubar. Tetapi para eksponen PSK masih ada, terutama Linus. Nah Linus ini memang termasuk orang pertama yang dalam tanda petik melihat bakat saya. Nah oleh karena itu kan fungsi saya pertama-tama dimuat di antologi yang disusun oleh Linus. Saya masih muda itu, umur 20-an. Dan saya kira banyak publik tidak tahu. Saya sendiri tidak punya dokumentasinya. Jadi tahun 86 itu Linus sudah membuat antologi puisi para penyair Jogja. Nah ada puisi saya sebagai penyair termuda waktu itu di antologi itu. Tapi ya saya tidak punya dokumentasinya. Tapi ada. Jadi memang Linus ini yang pertama-tama bisa melihat bahwa saya dikatakan punya bakat menulis puisi. Nah itu almarhum Linus begitu. Tapi waktu itu belum ada keinginan menerbitkan ya untuk puisi? Belum, karena waktu itu kan penerbit yang menerbitkan puisi itu langka sekali. Saya juga bingung mau saya kirim kemana naskah saya. Itu baru muncul nanti menjelang menjelang runtuhnya Orde Baru, lalu munculnya era reformasi, baru saya mencoba menerbitkan buku. Tapi kalau waktu itu saya belum, tidak tahu harus diterbitkan di mana juga. Nah waktu yang Linus tadi itu, dia rekomendasinya dari siapa atau dari mana? Dia kan membuat pengumuman terbuka. Gitu. Jadi siapapun bisa ikut serta di dalam proyek antologi itu dengan mengirimkan naskah. Nah saya coba-coba. Nah suatu saat saya dicari-cari oleh Linus. Memberitahu bahwa puisi saya akan diikutkan, lolos seleksi begitu. Itu awalnya sebelum saya dimuat karya saya dimuat di media, malah Linus sudah lebih dulu memuat puisi saya dalam antologi yang dia susun. Baru setelah itu Mas Joko nulis di koran-koran. Koran-koran. Menarik loh itu. Tapi Mas Joko nggak punya ininya ya, arsipnya itu yang? Saya tidak punya. Dokumentasi antologinya itu, bukunya saya bahkan tidak menyimpan. Tapi puisinya nyimpan nggak? Nggak ada juga. Aduh. Karena itu penting ya, itu babak awal. Puisinya pun tidak saya simpan. Gitu. Saya pernah punya bukunya, tapi tampaknya dipinjam teman nggak dikembalikan gitu loh. Banyak buku saya yang dipinjam tidak dikembalikan. Di Indonesia itu kan meminjam
maknanya bisa lain. Ya, itu artinya minta ya. Minta itu ya selamanya. Minta. Ya kalau mengembalikan itu kalau ingat, kalau nggak ingat nggak gitu ya. Saya ingat Gus Dur pernah berkata, bodohlah orang yang meminjamkan buku. Betul. Tapi lebih bodoh lagi orang yang mengembalikan buku yang dipinjam. Betul. Ternyata benar. Benar, itu benar itu. Gus Dur benar itu. Ya itu. Nah setelah tadi apa? Di kampus terus nulis puisi untuk apa media itu mungkin Mas Joko belum kepikiran untuk menerbitkan ya waktu itu belum terus Mas Joko bekerja waktu itu setelah lulus. Saya bekerja. Ya. Saya setelah lulus kan pernah mengajar di kampus ya, pernah beberapa tahun, tapi aduh ternyata ya meskipun saya bisa mengajar tapi kalau mengajar itu kan soal passion juga ya. Kalau orang merasa nggak nyaman, nggak bersemangat ya oke, ya saya tinggalkan. Akhirnya saya beralih ke dunia penerbitan. Dunia penerbitan sampai akhirnya saya juga berhenti di dunia penerbitan dan sepenuhnya bersastra aja. Lama nggak Mas kerja di penerbitan itu? Cukup lama. Cukup lama? Ya 18 tahun lah. Wah, ya lama banget itu. Ya. Itu selama itu masih menulis puisi? Oh Pak? Masih. Oh. Selama itu masih. Kalau di penerbitan kan saya juga bisa melaksanakan aktivitas lain. Yang tidak mungkin saya lakukan kalau saya mengajar rutin setiap hari itu. Itu aja. Tapi belum berpikiran untuk total di kepenulisan waktu? Belum waktu itu karena tidak mungkin kan kalau jadi pegawai itu. Apa waktu itu fokusnya untuk tulisan, masih puisi atau cerpen waktu itu? Saya puisi. Sudah puisi? Sudah puisi. Kapan kira-kira memutuskan lebih fokus ke puisi itu? Sebetulnya sejak awal saya merasa saya lebih cocok dengan puisi. Jadi, kenapa Mas itu? Nah saya tidak tahu, mungkin saya orang yang kurang mampu untuk bicara banyak. Untuk bicara mengenai hal-hal yang sifatnya detail. Saya terbiasa untuk meringkas sesuatu. Nah kalau di prosa kan orang harus cerewet, harus bawel. Nah saya tidak bisa bawel secara tertulis, itu agak susah. Maka ketika saya menulis cerpen, itu pula hambatan yang saya hadapi. Saya kira itu ya. Jadi kalau puisi kan sifatnya mengendapkan, kalau prosa cerpen itu harus menguraikan, mencairkan, semacam itu. Nah ternyata memang dua hal yang berbeda itu. Nah waktu sudah memutuskan untuk jadi penulis puisi itu, Mas Joko berkomunitas nggak atau tetap bekerja secara, karena dia kan sambilan ini ya bekerja di penerbitan. Tentu waktu untuk bekerja di penerbitan itu pasti lebih banyak. Artinya menulis puisi itu kan mungkin di waktu yang senggang gitu kan. Nah, tapi sudah memutuskan untuk menulis puisi. Itu sering katakanlah sering berkomunitas nggak Mas? Nah itu kelemahan saya. Saya orang yang mungkin kurang suka dan kurang pandai bergaul. Jadi saya ini lebih banyak soliter. Saya seumur-umur tidak punya komunitas. Komunitas sastra belum pernah punya? Saya tidak pernah ikut komunitas apapun. Jadi saya ini individual, independen. Saya berkarya ya sendirian. Kalau pergaulan masih saya berhubungan baik dengan banyak orang. Dan saya berusaha ya tetap menjalin hubungan baik dengan siapapun. Tapi kalau beraktivitas dalam satu kelompok, itu saya memang tidak. Sampai sekarang saya sendiri. Jadi saya tidak punya beban sosial menyangkut komunitas-komunitas itu. Itu menarik. Semua maju mundur, gagal, berhasil, itu sepenuhnya tanggung jawab saya. Itu. Wah, menarik itu. Berarti artinya karir itu dia tidak melibatkan, Mas Joko tidak melibatkan ini ya, komunitas ya, sendiri? Tidak. Saya misalnya mau menerbitkan buku itu ya saya berjuang sendiri, cari penerbit misalnya itu. Kalau komunitas-komunitas mengundang saya sering, komunitas manapun sering mengundang saya. Tapi saya sendiri tidak berkomunitas, ya mungkin nggak cocok aja. Karena ada tipe orang yang memang dia hanya bisa berkarya, bekerja sendiri. Nah saya bukan tipe orang yang mudah dan pandai bergaul lah itu.
Nah, perkembangan tadi, kepenulisan tadi, kira-kira apa yang menarik dari perkembangan Mas Joko ketika sudah bekerja dan masih dulu kuliah, itu apa perbedaannya? Ya kalau saya sudah apa ya? Ini karyanya ya? Ya, makin ke sini tentu saja saya bisa melihat fenomena sosial itu semakin luas begitu. Ya. Semakin luas karena waktu saya juga lebih luang itu. Saya bisa main ke sana kemari, ya. Mendapat inspirasi dari sana sini, sehingga ya di perkembangan berikutnya akan tampak bahwa karya-karya saya sangat dipengaruhi oleh isu-isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, kalau saya terus berada di ruang tertutup, mengajar terus, mungkin saya tidak bisa mengamati perkembangan sosial secara lebih luas begitu kira-kira. Oke, Mas Joko. Nanti kita sambung lagi obrolannya. Untuk sesi pertama sementara sekian dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Joko tentang karya Mas Joko yang sangat menarik. Tentu saja ada tema-tema tertentu. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Ya. Sebelum saya menerbitkan buku puisi perdana saya, ya. Sebetulnya saya pernah mencoba mengirim naskah ke beberapa penerbit, ketiga penerbit lah, tapi semuanya menolak. Wah, waktu itu saya merasa saya ternyata tidak berbakat menjadi penyair. Saya sempat begitu. Jangan lupa like,